Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini menarik banget untuk Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol, yang mana ini katanya OJK memunculkan satu aplikasi yang namanya anti scam ya. Itu kata OJK, tapi ya kita lihat dulu seberapa bermanfaat sih aplikasi ini untuk Anda. Dan katanya juga di sini OJK telah menampung 1.594 sejak aplikasi ini dikeluarkan. OJK telah menampung sekian ribu aduan dari masyarakat. Saya nggak tahu nih aduan seperti apa yang ditampung OJK per hari ini. Apakah aduan penipuan, apakah aduan dari pengajakan orang untuk meminjol atau apa. Oke, kita mau ceritakan hal ini ya, kita mau bacakan hal ini karena saya ditanya juga ini seperti apa, bisakah kita melaporkan tentang kejadian pinjol juga ke sini. Itu banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Oke, saya lihatkan di sebelah saya ini. Di sini ada postingan OJK yang mana ya kemarin ya, hari kemarin. Di sini kata OJK Indonesia 1.594 aduan diterima Indonesia Anti Scam Center IASC sejak 5 hari diluncurkan. Berarti kalau 5 hari sekarang tanggal ya, kok 5 hari ke belakang ya. Sobat OJK, modus penipuan yang menjerat masyarakat sangat beragam. OJK bersama otoritas kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center untuk mempercepat penanganan penipuan di sektor keuangan. Hingga 5 hari diluncurkan, Indonesia Anti Scam Center telah menerima 1.594 aduan dengan sukses rate pemblokiran rekening 39,4% dan penyelamatan dana 6,7 miliar. Apabila masyarakat mengalami penipuan, laporkan ke iasc.ojk.go.id. Info lebih lanjut bisa dikontak OJK 157 atau @kontak 157 ya. Oke, ini nama aplikasinya. Modus penipuan yang menjerat masyarakat sangat beragam. OJK bersama otoritas kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti telah meluncurkan Indonesia Anti Scam Center untuk mempercepat penanganan penipuan di sektor keuangan. Apabila masyarakat mengalami penipuan, laporkan ke IASC. Oke, bagus. Ini saya cukup mengapresiasi dengan adanya ruangan-ruangan seperti ini. Tapi ini yang benar-benar aja. Jangan ini terlepas dari sebuah platform tempat pengaduan, sebuah aplikasi tempat pengaduan. Tapi pengaduan pun cuman ditanggapin di awal-awal peluncuran saja. Tapi seiring waktu berjalan nanti, pengaduan pun tidak ditanggapi. Dan satu hal yang paling terpenting yang harus dikejar oleh OJK adalah jangan hanya fokus ke scam-scam yang lain, tapi fokus jugalah kepada si penipu-penipu yang mengajak orang-orang untuk meminjol kembali dengan membayar sekian juta. Habis itu mereka berlagak seakan-akan mewakilkan dari sebuah perusahaan koperasi. Habis itu mereka menipu orang-orang dengan nominal puluhan juta. Itu yang harus dikejar OJK. Saya juga banyak mendapat laporan yang mana mereka ditawarkan atau dijanjikan akan mendapatkan pinjaman sekian puluh juta. Habis itu diminta uang admin pembayaran pertama 300.000. Nanti yang kedua 1,5 dengan biaya uang OJK dan segala macam. Dan ada lagi, pokoknya beruntun terus. Ya, ini harus diselesaikan oleh otoritas jasa keuangan karena dia menghubung-hubungkan ada nama dari otoritas jasa keuangan. Nah, terus apa ini efeknya kepada pinjaman online, Bang? Apakah ini suatu hal yang bagus atau gimana? Sejauh ini mereka tidak menyampaikan ini pengaduan untuk pinjaman online.
Jadi anti scam ya sebatas untuk penipuan-penipuan yang mengatasnamakan dari aplikasi ini, yang modusnya seperti ini, yang ya sebatas itu aja gitu loh. Padahal kita juga berharap ya kan, kalau memang aplikasi anti scam ini, yang pertama yang harus dibenahi OJK itu adalah jebakan berjamaah untuk masyarakat Indonesia. Apa itu jebakan berjamaah? Contoh, ada orang yang meminjam di aplikasi pinjol. Kita ambil salah satu dari pinjol legal ya. Pinjol legal OJK, dia meminjam, dia mengajukan dana. Oke, dananya cair atau dananya tidak cair sama sekali, tapi promosi sampah ini tetap masuk ya. Ini harus diatasi oleh OJK. Bagaimana supaya ketika orang meminjam di pinjol legal, mau itu di ACC, mau tidak di ACC, bagaimana caranya OJK mengatasi SMS atau WA sampah dari pinjol-pinjol ilegal ini tidak masuk lagi ke handphone si pengguna tadi ya. Ini menimbulkan satu kecurigaan. Kenapa? Karena yang dia ajukan itu hanya semata pinjol legal, pinjol resmi. Dari mana pula data ini bisa sampai ke pinjol ilegal, sehingga pinjol ilegal ikut mempromosikan produk dia di sarana pribadi tadi ya. Ini yang diatasi OJK, ini perkara sudah lama. Jadi OJK membentuk satu aplikasi-aplikasi seperti itu nggak ada masalah sih. Cuman ya, ini harus di-cover lebih luas lagi. Jadi masih banyak masyarakat terkadang terjebak di pinjol ilegal gara-gara promosi sampah tadi. Padahal masyarakat di awal ingin mengajukan ke pinjol legal. Mereka ingin meminjam nih, ambil aplikasi A atau aplikasi B, dia ngajukan. Ini handphone baru, kartunya pun belum pernah tersentuh dari pinjol manapun. Handphone dia belum pernah mendownload aplikasi manapun. Dia baru download aplikasi pinjol legal ini aja ya, dia ajukan. Terus 1 jam setelah itu, atau 2 jam setelah itu, atau 1 hari setelah itu, pasti rame ya, rame di SMS mereka masuk. Selamat, Anda mendapatkan pinjaman 5 juta. Selamat, Anda mendapatkan pinjaman 6 juta. Selamat, Anda mendapatkan pinjaman 10 juta. Klik link, klik link, klik link. Itu pinjol ilegal. Pertanyaannya, dari mana pinjol ilegal ini bisa mendapatkan data si debetur? Ya kan? Sementara calon si debetur tadi ya, yang mengajukan tadi, dia hanya mengajukan ke pinjol legal resmi, terdaftar dan terverifikasi. Jangan OJK menutup mata dalam hal ini. Jadi ketika OJK membuat suatu program seperti ini, tempat penyimpanan data ini di mana sih sebenarnya? Inilah yang menjebak masyarakat. Akhirnya mereka terkejut, loh, saya mendapatkan pinjaman 5 juta. Selamat, Anda mendapatkan limit 10 juta. Akhirnya ada terdoronglah dalam pemikiran mereka untuk rasa penasaran, mereka klik. Ketika klik ini berlangsung, disinilah jebakan terjadi. Ini yang harus diatasi OJK. Jangan orang meminjam ke pinjol legal, tapi akhirnya mereka di ACC di pinjol ilegal. Pinjol legalnya menolak data mereka karena masuk promosi dari pinjol ilegal. Ya akhirnya dia terjebak di pinjol ilegal. Makanya ini harus dibereskan oleh OJK. Kalau enggak, OJK percuma aja diberikan penghargaan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri. Ya, karena rasa saya, ya kan, kalau mau membenahi soal pinjol legal ini, kan ini masyarakat juga sudah komplain semuanya. Mau pinjol itu legal, mau pinjol itu ilegal, masyarakat beranggapan ini semuanya sama. Ya, samanya itu apa? Samanya dalam persi penagihan. Sama-sama mencaci maki, sama-sama mengancam. Jadi citra dari pinjol legal sendiri itu sudah cacat di mata masyarakat. Ya, makanya inilah yang harus dibenahi oleh OJK. Bagaimana caranya supaya pinjol legal ini benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Apa yang kurang, dari sisi mana yang salah, apa yang harus diperbaiki, ini yang paling terpenting. Jadi OJK membentuk-bentuk aplikasi anti scam dan ruang pengaduan segala macam, itu nggak ada masalah sih. Ya, kita mengapresiasi aja selagi itu ke arahnya yang terbaik. Tapi masalah yang ada jangan pernah dilupakan. Masalah yang ada ya seperti salah satu yang saya sampaikan tadi, ada saling keterhubungan antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Ketika orang meminjam di pinjol legal, di pinjol resmi, di pinjol OJK, kenapa bisa orang ini mendapatkan promosi dari pinjol ilegal? Melalui SMS ke HP mereka, melalui WhatsApp ke handphone mereka. Kenapa bisa? Kan itu pertanyaannya.
Makanya aplikasi anti-anti seperti itu juga harus, dan OJK juga harus melihat penyimpanan data ini sebenarnya di mana. Jadi jangan masyarakat ini hanya dibawa ke sini, sementara masalah demi masalah tidak terselesaikan. Ya kan? Jadi OJK itu jangan pura-pura menutup mata dan segala macam. Dan itu pengaduan tentang pinjol-pinjol legal itu bagaimana gitu loh. Sekarang OJK buka lagi nih aplikasi anti scam. Terus pengaduan tentang pinjol legal gimana? Ya, makanya dari teman-teman semuanya, coba Anda masuk juga deh ke aplikasi anti scam itu. Mana tahu juga ditanggapi gitu loh. Coba Anda banjiri semuanya dengan pengaduan pinjol legal gitu loh. Mereka sisihkan atau mereka tanggapi juga. Coba dites dulu ini aplikasinya. Ya, karena OJK baru memunculkan dan saya pengen lihat juga. Kan kata OJK baru 5 hari setelah diluncurkan itu ada 1.500 sekian pengaduan. Oke, coba banjiri tentang pengaduan pinjol legal. Seperti apa yang Anda rasakan tentang pinjol legal? Apa sih tanggapan dalam aplikasi itu gitu loh. Iya kan? Karena kan OJK banyak tuh ruangan pengaduannya. Pengaduan ke sini, pengaduan ke sini, pengaduan ke sini. Sekarang dia sudah bilangin ini anti scam. Udah, laporkan. Ya, coba Anda laporkan. Saya OJK, saya pernah meminjam ini. Tapi kenapa aplikasi pinjol ilegal ini masuk? Atau begini, terserah. Coba kita pengen lihat dulu tanggapannya gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya, dan nanti kita lanjutkan lagi untuk video berikutnya ya. Hari ini Pak Prabowo tegaskan harus panggil otoritas jasa keuangan untuk sama-sama membicarakan masalah pinjaman online sebanyak 97 pinjol yang ada di bawah naungan OJK hari ini gitu loh. Dan saya pengen banget itu ya, supaya apa gitu loh, supaya pinjol ini benar-benar bisa dirasakan bermanfaat. Dan hari ini untuk Pak Prabowo ya, OJK sengaja membiarkan hal itu. OJK sengaja seakan-akan tidak mengetahui dalam hal ini, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, dan pokoknya semuanya OJK beranggapan ya baik-baik saja ya. Pinjol masih taat dengan aturan, pinjol masih patuh dengan aturan, pinjol masih, pokoknya semuanya masih baik menurut versi OJK. Tapi faktanya yang terjadi, apalagi mendekati akhir tahun ini, mereka si pinjol ini, untuk teman-teman yang galbay juga simak ini ya. Ini si pinjol ya, itu mulai gencar-gencarnya melakukan penagihan kepada perusahaan si nasabah. Ya kan, menelpon ke perusahaan si nasabah. Padahal ada aturan OJK yang mana dalam POJK nomor 22 tahun 2023 itu dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman dan mempermalukan. Salah satunya melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Sekarang dia menelpon ke perusahaan. Ya iya kalau si debiturnya langsung yang menerima telepon itu. Bagaimana kalau rekan kerja? Ya, bagaimana kalau bos di sebuah perusahaan? Ini Pak Prabowo nggak bisa dianggap ini masalah sepele. Makanya saya harap Bapak Prabowo segera memanggil otoritas jasa keuangan untuk tentang permasalahan pinjaman online. Ya, karena saya perhatikan hampir 5 tahun saya ada di YouTube mengedukasi orang-orang semuanya yang telat bayar ini, saya tidak melihat kinerja atau tindakan nyata yang dilakukan oleh OJK terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bidang pinjol ini. Saya tidak melihat hal itu gitu loh. Yang saya temukan, OJK melakukan pencabutan izin terhadap pinjol karena si pinjolnya tidak lagi bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh OJK, salah satunya modal yang paling utama. Ya, yang kedua, ada pinjol yang dicabut izin oleh OJK itu karena si pinjolnya yang mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup lagi menjalankan bisnis mereka dan mereka berada di ambang kebangkrutan. Itu yang saya lihat gitu loh. Jadi bukan berarti OJK ini mencabut izin pinjol atas dasar tindakannya. Dulu ya, sewaktu tahun 2023 atau di awal-awal 2024, itu OJK sempat menghentikan yang namanya pay letter dari Aku Laku karena ada beberapa permasalahan. Sekarang sudah mulai lancar lagi. Habis itu 2023 juga waktu itu
Ada permasalahan yang mana sempat viral juga di akun X ya, atau akun Twitter, antara pinjol PS Rakyat, yang mana ada seseorang yang telah mengakhiri hidup, dan habis itu ada dugaan dari masyarakat juga bahwa itu dilakukan oleh pinjol legal juga. Yang terjadi apa? Gak ada timbal balik dari OJK, gak ada. OJK lebih mempercayakan permasalahan ini kepada aplikasinya masing-masing. Pertanyaan saya adalah, yakin ada sebuah perusahaan mau menyebutkan kejelekan dari perusahaan mereka sendiri? Itu pertanyaannya. Jadi OJK bukan melakukan investigasi sendiri, tapi malah lebih melimpahkan. Dan akhirnya dilakukan komprehensi fair, dilakukan penyampaian terhadap publik. Ya, pihak aplikasi hanya menyampaikan, telah kita lakukan investigasi, ternyata nomor yang dilaporkan itu bukan dari kami. Begitu simpel gitu loh. Makanya harapan kami, masyarakat Indonesia, mungkin saya pribadi, mewakili semua subscriber saya, terhadap Bapak Prabowo Subianto, kapanpun Bapak bisa, segeralah Bapak panggil otoritas jasa keuangan untuk mempertanyakan soal 97 pinjol legal yang hari ini yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Ya, ini sangat dikeluhkan dan ini sangat meresahkan bagi mereka, dan mereka hari ini, sedangkan untuk bertahan hidup, mengisi perut mereka masing-masing aja mereka bisa, itu sudah syukur. Belum lagi mereka dibebankan dengan bunga tinggi. Belum lagi mereka dibebankan dengan penagihan yang tidak beretika, bahkan seakan-akan mereka ini melebihi dari binatang gitu. Tidak ada rasa manusia sama sekali. Apakah begini cara atau trik yang dilakukan oleh pinjaman online ketika menghadapi ada satu nasabah yang mengalami ketidakmampuan dalam membayar? Ya, dan ini yang harus dicek lagi oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu Bapak bisa cek dulu, kenapa hampir 90% orang yang meminjam di pinjol pada akhirnya menyatakan ketidakmampuan mereka. Orang yang meminjam di pinjol pada akhirnya akan miskin semiskin-miskinnya. Bapak bisa cek gitu loh. Mereka bekerja kok. Mereka bekerja. Mereka berusaha untuk melunasi hutang mereka, tapi bukan hutang yang lunas, tapi hutang malah bertambah. Itu baru dari segi bunga aja. Belum lagi pemotongan biaya layanan, belum lagi biaya perpanjangan segala macam. Kalau mereka tidak mau mengikuti kemauan dari si pinjol, data mereka disebar. Kalau mereka tidak mau mengikuti kemauan dari si pinjol, mereka dipermalukan. Ya, bahkan mereka diancam dengan berbagai macam versi. Inilah yang kita butuhkan, tindakan-tindakan nyata dari presiden kami yang terbaru, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kalau hanya mengandalkan kepada otoritas jasa keuangan, rasa saya mungkin sudah capek. Masyarakat mungkin sudah bukan sekali dua kali lagi melaporkan tentang seperti apa versi penagihan, seperti apa kejamnya pinjaman online, seperti apa ganasnya debt collector-nya, tapi apa yang mereka dapat? Terkadang mereka dilempar sana, dilempar sini, dialihkan ke sana, dialihkan ke sini. Kalaupun terkadang dijawab, jawaban pun tidak nyambung dengan pertanyaan yang ada. Ini harapan saya untuk Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan ya kan, dengan sistem yang baru yang mana Bapak ingin Indonesia emas di 2045, dan Bapak juga ingin berencana menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, tolong Bapak tertibkan tentang pinjaman online khusus yang legal. Karena saya cuma melihat Bapak menekankan kepada menteri-menteri Bapak hanya memburu soal judi online dan habis itu pinjol ilegal. Tapi musuh yang sebenarnya ada di pinjol legal, Pak. Ya, kenapa saya bilangin seperti itu? Orang meminjam di pinjol legal, satu-satunya hanya pinjol legal. Tapi promosi, link-link yang dikirimkan melalui sarana pribadi itu tetap masuk dari pinjol ilegal. Pertanyaannya, dari mana si pinjol ilegal ini mendapatkan data, sementara nasabah ini hanya melakukan peminjaman terhadap pinjol legal? Ya, ini yang harus dicari tahu. Kalau dilimpahkan hanya selalu kepada OJK, kita hanya diperbodoh soal data. Yang kita butuhkan faktanya. Faktanya yang kita butuhkan. Ini ada satu lagi kasus yang terbaru kan. Seorang anggota kepolisian Polda Bangka Belitung yang diduga nekat mengakhiri hidup gara-gara
pinjaman online tersangkut masalah ekonomi. Ya, ada pinjaman online-nya. Itu hanya satu dari sekian banyak korban yang telah mengakhiri hidup. Terus ada lagi kejadian, ya kan, dari orang perbankan juga yang terbaru juga nekat untuk korupsi, ya kan. Yang terbaru lagi juga ada dari BUMN. Ini yang harus Bapak tertibkan, gitu loh. Karena pinjol ini itu benar-benar meracuni pemikiran si peminjamnya. Jadi sehebat apapun si peminjamnya, kalau dia sudah terhubung atau terikat dengan yang namanya pinjaman online, kehebatan mereka akan luntur dan mereka tetap akan kepanikan dan rela melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak dapat lagi solusi yang tepat. Apa yang harus dilakukan mereka sudah tidak tahu lagi. Inilah harapan mereka terhadap pemerintahan Bapak Prabowo sekarang. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini sampai kepada Bapak Prabowo-nya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, yang mengalami tidak mampu bayar, saya berharap tahan diri Anda. Jangan hanya semata Anda ditekan dan Anda ditakut-takuti oleh debt collector, habis itu Anda nekat gali lubang tutup lubang. Ingat, gali lubang tutup lubang tidak menyelesaikan masalah. Ini hanya menambah masalah dan itu akan memperbesar hutang Anda dan membuat ruangan yang besar untuk Anda cepat-cepat miskin dalam hal itu. Makanya saya selalu tekankan untuk teman-teman semuanya, kalau memang Anda tidak mampu lagi bayar, daripada Anda gali lubang tutup lubang, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi kepanikan, jangan Anda terlalu percaya dengan telepon yang katanya, jangan Anda terlalu percaya chat WhatsApp yang isinya pokoknya bermacam-macam. Yang penting kalau Anda rasanya terlalu kepanikan, Anda sulit untuk mengkontrol diri Anda buat ke depannya gara-gara telepon dan WhatsApp ini, sesegera mungkin putuslah komunikasinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir. Bantu like dan share juga video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa tembus sampai ke Bapak Presiden. Itu harapan saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.